warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi ekuitas. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, nama Diah Pujianti, NIM 195221162. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nur Fahmi, NIM 1952221151. Perkenalkan, nama saya Mustafa Abdillah, NIM 195221159. baiklah teman-teman semuanya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Mustafa Abdillah. Yang pertama, pengertian. Karena artikulasi harus dipertahankan, ekuitas tidak didefinisi secara sematik tetapi secara simtaktik. Artinya, ekuitas didefinisi secara mekanik atau prosedural dalam kaitannya dengan elemen-elemen statement keuangan yang lain. Lebih tegasnya, ekuitas tidak dapat didefinisi secara independen terhadap aset dan kewajiban. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan 2002, misalnya Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisi ekuitas sebagai berikut. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Berbagai sumber lain mendefinisi ekuitas yang tidak berbeda dengan definisi di atas. Ekuitas didefinisi sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Selanjutnya, komponen ekuitas pemegang saham. Dari segi riwayatnya dan sumbernya, ekuitas pemegang saham diklasifikasi atas dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan, dan komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik, misalnya saham treasury dan modal sumbangan. Komponen modal ekuitas pemegang saham dan pos-pos yang mempengaruhinya. Yang pertama, modal setoran. Modal setoran itu terbagi menjadi modal yuridis dan modal setoran lain. Modal yuridis diantaranya adalah penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham istimewa terkoneksi. Yang terakhir, stock subscription. Kemudian yang modal setoran lain diantaranya adalah premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapital, revaluasi aset. Yang kedua, laba ditahan, terdiri antara laba atau rugi dari statement laba rugi, dividen, rekapitulasi, kemudian defisit, keempat selanjutnya koreksi, perubahan akuntansi. Sedangkan komponen lain-lain terdiri atas pos-pos yang tidak tepat dimasukkan dalam komponen modal setoran lainnya atau laba ditahan, tapi sering diklasifikasi sebagai pos ekuitas pemegang saham. Pos-pos ini misalnya ada untung penahanan belum terrealisasi, penyesuaian kapital belum terrealisasi lainnya, selisih revaluasi, dan hak pemegang saham minoritas. Selanjutnya, tujuan penyajian ekuitas. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada berkepentingan untuk efisiensi dan kepengurusan manajemen. Tujuan lain adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Selanjutnya, pembedaan modal setoran dan laba ditahan. Klasifikasi ekuitas pemegang saham menjadi modal setoran dan laba ditahan sebenarnya merefleksi pembedaan atas sumber. Penyajian ekuitas pemegang saham atas dasar sumber sebenarnya bersifat tradisi, karena anggapan bahwa penyajian seperti ini akan memberi informasi tentang riwayat modal sejak berdirinya perseroan. Memang pada umumnya perseroan berdiri dari perusahaan kecil yang mendanai operasinya dari sumber pemilik manajer. Makin besarnya perusahaan menjadikan ekuitas pemegang saham berubah tidak hanya dalam jumlahnya, tetapi juga dalam komposisi atas sumbernya. Ditinjau dari sumber,
ada beberapa komponen membentuk ekuitas pemegang saham, yaitu yang pertama jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham, yang kedua laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen, yang ketiga jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi atau revaluasi aset fisik tertentu, yang keempat jumlah rupiah donasi dari pihak non pemegang saham, yang kelima sumber lainnya. Laba ditahan pada dasarnya adalah terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset, bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian, untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan atau ditambahkan dengan modal setoran lain. Kemudian modal yuridis. Sebagai pasangan laba ditahan, modal setoran dibedakan menjadi modal yuridis dan modal setoran lain atau agio premium modal saham. Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Bentuk ketentuan hukum ini adalah bahwa saham harus mempunyai nilai nominal atau nilai minimum yang dinyatakan untuk menunjukkan hak yuridis. Modal yuridis merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis atau legal caption. Modal setoran lain. Nominal saham sering dianggap bukan merupakan harga efektif saham, sehingga secara akuntansi penentuan nilai nominal saham sebenarnya tidak bermakna ekonomik. Dalam hal tertentu, nilai nominal saham lebih merupakan alat untuk pemerataan distribusi pemilikan daripada untuk menunjukkan nilai saham itu sendiri. Karena tidak bermakna ekonomik, saham dapat diterbitkan tanpa nilai nominal atau dalam bahasa Inggrisnya no par stop. Ada dua alasan penerbitan saham tanpa nilai nominal, yaitu yang pertama untuk menghindari utang bersyarat dalam hal saham terjual di bawah harga nominal lain. Yang kedua, tidak ada hubungan antara nilai nominal dengan harga pasar saham. Namun demikian, penerbitan saham tanpa nilai nominal ini dapat menimbulkan persoalan, khususnya dalam hal perusahaan dilikuidasi, karena akan sulit untuk menentukan dasar pembagian kekayaan perusahaan. Di samping itu, perlindungan bagi kreditor menjadi tidak jelas, seakan-akan tidak ada batas jumlah rupiah yang dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau likuidasi modal. Yang lebih tidak menguntungkan bagi kreditor dan pihak berkepentingan lainnya adalah bahwa saham tanpa nilai nominal dijual dengan harga yang sangat rendah semata-mata untuk tujuan penggeseran pemilikan atau mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu, beberapa negara bagian di Amerika Serikat memberikan ketentuan bahwa perseroan atau dewan direksi menyatakan nilai saham minimum yang disebut nilai nyataan atau stated value. Saham tidak dapat diterbitkan kalau dijual dengan harga di bawah nilai nyataan ini. Nilai nyataan akan berfungsi sebagai modal yuridis. Walaupun praktik akuntansi dalam kenyataan memecah modal setoran menjadi modal saham dan modal setoran lain, modal saham sebenarnya tidak menunjukkan modal yuridis karena modal saham dapat berbeda jumlahnya dengan modal yuridis. Berapapun besarnya modal yuridis, modal ini harus dipisahkan dengan lain. Pemisahan semacam ini semata-mata merupakan tradisi dan dipengaruhi oleh konsep yang disebut dengan trust fund theory, yang pada prinsipnya mengatakan bahwa harus ada batas jumlah rupiah maksimum yang dapat didistribusi secara yuridis kepada pemegang saham dalam kondisi perusahaan berjalan normal, kecuali dalam hal perusahaan dilikuidasi. Jumlah maksimum ini tidak harus sama dengan modal saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perubahan modal setoran. Nah, transaksi ini merupakan kejadian atau keadaan yang dapat menyebabkan perubahan, seperti setoran modal dan laba ditahan.
baik secara individual maupun bersamaan. Kalau pembahasan sebelumnya berfokus pada klasifikasi, pembahasan di sini ditujukan untuk penyebab, perubahan, dan masalah teoritis yang berkaitan. Nah, tujuan utama perekayasaan akuntansi model setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi modal. Dalam hal kenaikan modal setoran, perbedaan ini bermanfaat untuk mencegah memperlakukan kenaikan akibat transaksi modal sebagai laba sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Berbagai sumber yang dapat mengubah model setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah: yang pertama, pemesanan saham; yang kedua, obligasi terkonveksi atau berhak tukar; yang ketiga, saham istimewa terkonversi atau berhak tukar; yang keempat, dividen saham; yang kelima, hak beli saham, opsi, dan waran; yang keenam, saham treasury. Penurunan modal setoran. Berbagai sumber perubahan modal setoran yang dibahas di atas bersifat menaikkan atau menambah modal setoran. Pada umumnya, lebih banyak faktor yang bersifat menaikkan modal setoran daripada yang menurunkan modal setoran. Alasannya adalah bahwa begitu modal disetor dan tertanam dalam perusahaan, modal tersebut akan menjadi investasi permanen dalam perusahaan. Kalaupun pemegang saham ingin melepaskan investasinya, pemegang saham akan menjual ke pasar saham, sehingga apa yang dilakukan pemegang saham tidak mempengaruhi operasi ataupun posisi keuangan perusahaan. Modal setoran tidak akan berkurang kecuali ada pembayaran atau pembagian dividen yang dapat dikategori sebagai dividen likuidasi atau penarikan kembali saham yang beredar secara permanen. Oleh karena itu, semua transaksi yang berkaitan dengan penarikan kembali saham atau likuidasi modal tidak ada kaitannya dengan untung dan rugi. Dengan kata lain, untung atau rugi tidak timbul dari transaksi penarikan kembali saham. Jadi, perlakuan atas saham yang ditarik kembali harus sejalan dengan sifatnya sebagai ekuitas pemegang saham. Kalau saham bersangkutan dapat diterbitkan kembali, saham dengan jumlah rupiah besar yang dibayarkan untuk penarikan kembali tersebut harus diperlakukan sebagai kontra modal setoran dan laba ditahan, bukannya sebagai aset. Kalau saham bersangkutan tidak dapat diterbitkan lagi atau dianggap dilunasi, jumlah rupiah yang dibayarkan harus dibebankan ke modal saham sampai sejumlah yang mula-mula dikredit. Sisanya kemudian dibebankan ke premi modal saham sampai sejumlah yang tidak melebihi bagian premium yang mula-mula dikredit. Kalau masih terdapat sisa, kelebihan tersebut harus dibebankan ke laba ditahan. Kalau terjadi untung dalam penebusan saham tersebut, maka untung tersebut harus dikredit ke premi modal saham karena jumlah tersebut pada hakikatnya mempunyai karakteristik seperti kontribusi modal dalam bentuk donasi atau pembebasan pengampuan utang. Saham treasury. Nah, saham yang jelas akan mengurangi modal setoran adalah penarikan kembali saham untuk sementara menjadi saham treasury. Beberapa alasan perusahaan melakukan penarikan kembali saham sebagai saham treasury adalah saham tersebut akan diterbitkan kembali pada karyawan dalam program opsi saham. Yang kedua adalah saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi menggabungkan usaha. Masalah teoritis yang melekat pada transaksi saham treasury adalah: yang pertama adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dianggap sebagai pengurangan modal setoran dan laba ditahan, dan yang kedua adalah pengungkapkan pengaruhnya terhadap modal yuridis bila saham treasury dijual kembali. Mengenai hal ini, ada dua pendekatan atau konsep yang dapat diterapkan, yaitu konsep satu transaksi dan konsep dua transaksi. Nah, konsep satu transaksi ini disebut juga dengan metode cost karena jumlah rupiah total yang dibayarkan dianggap seakan-akan merupakan kos pembelian saham treasury. Dan yang kedua, konsep dua transaksi. Dengan konsep ini, pemerolehan kembali saham sebagai saham treasury dianggap sebagai likuidasi ekuitas pemegang saham, sedangkan penjualan kembali saham treasury dianggap sebagai penerbitan saham baru. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saya sendiri.
Perubahan laba ditahan. Sebagai ketentuan umum, selain karena pos-pos transaksi modal seperti yang terdapat dalam pembahasan perubahan modal setoran di sebelumnya, laba ditahan dalam suatu periode hanya berubah karena laba atau rugi operasi, atau dalam arti luas, dan pembagian dividen. Namun demikian, terdapat beberapa hal lain yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam suatu periode berubah selain karena transaksi modal, tetapi karena transaksi khusus, yaitu penyesuaian periode lalu, kemudian koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, kemudian pengaruh perubahan akuntansi, dan yang terakhir kuasi reorganisasi. Penyesuaian periode lalu. Penyesuaian ini sering juga disebut dengan penyesuaian susulan. Penyesuaian periode lalu adalah perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu, atau yang baru ditemukan atau baru dapat diakui dalam periode sekarang. Bukan sebagai pengurang atau penambah perhitungan laba tahun sekarang, atau masuk dalam statement laba rugi tahun sekarang atau berjalan, tetapi sebagai penyesuai terhadap laba ditahan awal periode sekarang. Koreksi kesalahan. Sistem akuntansi biasanya sudah dirancang dengan cukup cermat, sehingga kesalahan dalam pencatatan akan segera dapat dideteksi sehingga dapat segera dilakukan koreksi. Dalam hal tertentu, kesalahan tidak segera diketahui dan baru ketahuan beberapa waktu atau bahkan beberapa periode setelah statement keuangan disusun dan diterbitkan. APB Opinion nomor 20 paragraf 13 mendefinisi kesalahan sebagai berikut. Error in financial statement result from mathematical mistake in application of accounting principle, or oversight or misuse of fact that exist at the time the financial statement were prepared. Jadi, untuk dapat disebut kesalahan, suatu jumlah rupiah harus berasal dari kesalahan hitung, kesalahan aplikasi, atau penerapan prinsip akuntansi, atau kehilafan atau kekeliruan menggunakan fakta yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. APB membedakan antara kesalahan dengan perubahan taksiran atau estimate, atau perubahan akuntansi atau accounting change. Perubahan taksiran atau akuntansi muncul dari adanya informasi atau perkembangan baru yang berarti dari tilikan atau insight yang lebih baik atau pertimbangan atau judgment yang lebih mantap. Untuk disebut kesalahan, harus ada unsur kehilafan atau salah pakai informasi. Yang pertama, koreksi sebagai penyesuaian laba ditahan. Yang kedua, koreksi sebagai penyesuaian modal setoran lain. Yang ketiga, koreksi sebagai komponen statement laba rugi. Perubahan akuntansi. Ada 3 macam perubahan akuntansi, yaitu yang pertama, perubahan prinsip atau metode akuntansi. Yang kedua, perubahan taksiran akuntansi. Yang ketiga, perubahan kesatuan pelaporan. Kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi biasanya dilakukan dalam hal terjadinya suatu defisit. PSAK nomor 51 pasal 9 mendeskripsi pengertian kuasi reorganisasi sebagai berikut. Kuasi reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Pengaruh defisit terhadap kreditor. Setiap defisit akan mengurangi batas perlindungan atau margin of protection yang sebelumnya dinikmati oleh kreditor perseroan, dan tingkat pengurangan ini akan menjadi makin berpengaruh kalau defisit semakin besar. Penyajian modal pemegang saham. Urutan penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan dilikuidasi. Urutan penyerapan rugi.
Urutan penyerapan biaya, rugi, dan rugi luar biasa dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan kotor. Yang kedua, laba bersih. Yang ketiga, laba ditahan. Yang keempat, premium modal saham. Dan yang kelima, modal saham. Urutan menerima distribusi aset. Urutan perlindungan menunjukkan siapa yang harus didahulukan dalam menerima distribusi aset, atau siapa yang menanggung segala akibat dalam kasus perusahaan dilikuidasi. Urutan ini menjadi basis penyajian untuk kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Ditinjau dari segi ini, urutan perlindungan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, karyawan dan pemerintah. Yang kedua, kreditor berjaminan. Yang ketiga, kreditor tak berjaminan. Yang keempat, pemegang saham prioritas. Yang kelima, pemegang saham biasa. Perincian laba ditahan. Bila komponen-komponen tertentu yang berasal dari transaksi operasi dilaporkan langsung ke laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber. Terdapat pula kebiasaan bahwa laba ditahan disajikan dengan memerincinya atas dasar tujuan dengan cara yang disebut apropriasi dan pembatasan. Perincian atas dasar sumber. Dengan dasar ini, laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin dan yang berasal dari laba luar biasa. Perincian atas dasar tujuan penggunaan. Dalam praktik, perincian ini ditunjukkan dengan adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Laba komprehensif. Pos-pos operasi dalam arti luas sebagai lawan pos-pos transaksi non-pemilik meliputi pos-pos operasi utama, pos-pos tambahan, dan pos-pos yang sifatnya khusus atau luar biasa tetapi berasal dari transaksi non-pemilik. Masalah teoritis dalam hal ini adalah pos-pos mana saja yang disajikan melalui statement laba rugi dan pos-pos mana saja yang dilaporkan melalui statement laba ditahan. Dalam hal ini, ada dua pendekatan yang dapat dianut, yaitu kinerja sekarang atau normal dan semua termasuk atau surplus bersih. Laba kinerja sekarang. Pendekatan ini hanya memasukkan ke dalam statement laba rugi pos-pos operasi yang dianggap bertalian dengan tahun berjalan dan penggunaan aset atau sumber ekonomi untuk mencapai tujuan utama. Pendekatan ini menekankan makna periode sekarang atau berjalan dan operasi dalam arti sempit. Laba semua termasuk. Pendekatan ini menekankan pemisahan secara tegas transaksi operasi dalam arti luas dan transaksi modal. Dengan kata lain, yang diperhitungkan sebagai laba dan disajikan melalui statement laba rugi adalah semua pos akibat transaksi non-pemilik. Pendekatan ini dilandasi oleh konsep dasar kontinuitas usaha yang memandang statement laba rugi merupakan penggalan aliran operasi atau pendapatan dan biaya dalam jangka panjang. Maafin ya, maafin ya. Alasan mendasar. Patton dan Littleton 1970 mengajukan argumen mendasar dalam mendukung pendekatan laba semua termasuk, yaitu konsep pemanfaatan aset. Konsep ini memandang bahwa manajemen mengelola aset sebagai satu kesatuan. Lawan dari konsep pemanfaatan aset adalah konsep aset kapital. Konsep ini membedakan aset kapital atau yang terdiri atas aset tetap fisik dan aset tetap lainnya, sehingga pengaruh transaksi aset kapital atau terutama yang luar biasa terhadap laba harus berbeda dengan transaksi aset lainnya. Penyajian laba komprehensif. FASB menganut pendekatan semua termasuk secara penuh dengan mengenalkan apa yang disebut laba komprehensif. Dalam pendekatan semua termasuk, pos-pos penerobos masih dilaporkan dalam statement perubahan laba ditahan. Dalam laba komprehensif,
pos-pos penerobos dilaporkan melalui statement laba rugi. Laba komprehensif dapat disajikan dengan pendekatan satu statement atau dua statement. IAI belum secara penuh mengadopsi konsep laba komprehensif. Laba semua termasuk. Pendekatan ini menekankan pemisahan secara tegas transaksi operasi dalam arti luas dan transaksi modal. Dengan kata lain, yang diperhitungkan sebagai laba dan disajikan melalui statement laba rugi adalah semua pos akibat transaksi non-pemilik. Pendekatan ini dilandasi oleh konsep dasar kontinuitas usaha yang memandang statement laba rugi merupakan penggalan aliran operasi atau pendapatan dan biaya dalam jangka panjang. Alasan mendasar. Patton dan Littleton 1970 mengajukan argumen mendasar dalam mendukung pendekatan laba semua termasuk, yaitu konsep pemanfaatan aset. Konsep ini memandang bahwa manajemen mengelola aset sebagai satu kesatuan. Lawan dari konsep pemanfaatan aset adalah konsep aset kapital. Konsep ini membedakan aset kapital atau yang terdiri atas aset tetap fisik dan aset lainnya, sehingga pengaruh transaksi aset kapital atau terutama yang luar biasa terhadap laba harus berbeda dengan transaksi aset lainnya. Kemudian, penyajian laba komprehensif. FASB menganut pendekatan semua termasuk secara penuh dengan mengenalkan apa yang disebut laba komprehensif. Dalam pendekatan semua termasuk, pos-pos penerobos masih dilaporkan dalam statement perubahan laba ditahan. Dalam laba komprehensif, pos-pos penerobos dilaporkan melalui statement laba rugi. Laba komprehensif dapat disajikan dengan pendekatan satu statement atau dua statement. IAI belum secara penuh mengadopsi konsep laba komprehensif. Hal ini terrefleksi dalam ketentuan-ketentuan PSAK nomor 25. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.